Oke, gua udah nyampe Cihampelas nih, tepatnya deket ini, deket apa? Hotel Grand Cokro. Depan ada itu tuh, ada Ciwok tuh. Gila men, yang namanya malam minggu ya pasti kayak gini men, macet di mana-mana men, ngeri men. Wih, banyak anak-anak biking men. Ada habis ini ya, apa pawai ya, konvoy gitu ya. Dari mana mereka ya? Wih, ngeri, ngibarin bendera kayak gitu men. Sweeping gitu ya, sweeping plat B gitu, ngeri dah. Invisible Store dah, katanya invisible, tapi kok terang banget tokonya. Buah edan. Plat B, plat B, plat B, plat B, plat B lagi. Wes pasti banyak orang Jakarta sini. Ini yang mesti dibenerin apa ya men, biar malam minggu nggak macet kayak gini. Nah, lancar nih jalannya. Oh, berarti yang bikin macet tuh persimpangan yang tadi, yang mau belok kanan. Ini nggak terlalu macet, tapi di depan macet lagi kayaknya. Macet lagi, macet lagi. Filtering ini gue bukan apa-apa ya, spion gue dikeatasin. Soalnya kalau macet kayak gini agak kagok gue kalau misalnya spion dikebawahin kayak gitu, takut kena spion mobil orang men. Makanya gue keatasin gini, tapi masih kelihatan kok, meskipun dia keatasin masih kelihatan. Jadi masih safety lah, safety first. Oke, kita nyampah aja dah di sini. Kita ngeliatin kemacetan jalanan Cihampelas. Jalanan Cihampelas Walk, Ciwok. Katanya sih mall satu-satunya di Indonesia yang pakai konsep go green kayak gitu. Soalnya di dalam Ciwok tuh kayak ada taman, kayak ada kebun gitu yang hijau-hijau, ada pohon gede, ada pokoknya yang serba hijau-hijau dah, yang bikin mata seger, yang nggak bikin gersang. Katanya sih satu-satunya di Indonesia yang pakai konsep go green kayak gitu di mallnya. Oke, katanya. Macet gila, macet gila, macet lagi, macet lagi, gara-gara si kamu lewat numpang lewat mas bro. Ih, plat E Kuningan kalau nggak salah ya, Kuningan, iya Kuningan. Sigem orang Kuningan, Sigem. Ini orang-orang yang kayaknya kamera gua mati, padahal kan hidup. Padahal emang sengaja gua matiin brightness-nya. Jadi kalau misalnya semenit didiemin, otomatis mati sendiri layarnya. Tapi kalau buat ngerekamnya tetap jalan sih. Ya lumayan buat ngirit baterai. Makanya kalau pas ngerekam gini layarnya pasti otomatis mati. Gua setting 1 menit kalau nggak salah.
Jadi 1 menit standby, ntar udah pas menit kedua sampai seterusnya mati. Jadi seakan-akan kamera gua mati, padahal masih nyala. Oke, kita filtering filtering cie filtering sorry ya gue selip gini ya, sorry embim gue duluan. Men, gua nggak dikasih jalan, men. Ladies, tapi udah punya monyet, bro. Udah punya monyet. Oke, kita lihat keragaman ladies Bandung. Ciwe Bandung. Kita lihat, gua kayaknya jalan ke kiri aja deh. Kalau kesini nggak bakalan bener deh. Ambil kiri aja gitu ya gua ya. Ambil kiri aja dah. Oke. Let's go. Neng, serius amat Neng makannya Neng. Wih, ini sedan mau kemana sedan? Oh, mau ke kiri, mau masuk Bang. Oke, silahkan duluan. Oke duluan. LR, left right, kiri kanan. Bagus juga. Wih, banyak stiker Hello Kitty ya. Hello Kitty. Turn back crime. Rumah ABG. Ini apaan, men? Rumah ABG. Kayaknya baru deh rumah ABG. Oh, factory outlet kayak gitu. Oke. Tapi ada cowoknya, jadinya bangke, ceweknya jadi bangke gara-gara ada cowoknya. Oh men, jualan busur panah sama anak panahnya men. Jangan dekat-dekat men, ntar kena panah nyasar men. Ngeri men, ngeri. Wih, di Spiderman-nya masih aja ada nih bang. Betah amat bang, ngelayutan di sana bang. Abang Spiderman. Wangi peyem. Wih, buset. Tatonya men. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beasiswa unggulan. Anak kampus mana ya? Nah, ini dia penampakan dari Ciwok di Hamplas. Mangga nih, mangga. Silakan. Ciwok men. Wih, ini apa nih? Alphard bukan ya? Nissan High-Star. Boleh juga mobilnya. Misi bang, gua kanan bang. Gua potong jalannya bang, misi bang. Hotel premium. Aneh banget namanya Cafe apa Vape ya? Tapi tulisannya sih FA Cafe mungkin ya.
alah atau udah pusing bro, kosong. Oke, bentar lagi Pasupati men. Kita lihat lampu-lampu Bandung dari atas jembatan layang Pasupati. Jembatan layang paling panjang di Bandung. Paling panjang di Bandung, Pasupati. Pasupati itu singkatan dari, kalau nggak salah sih, Pasteur Surapati ya, kalau nggak salah ya, Pasupati. Ya bener deh. Iya. Kalau dari singkatannya sih yang kayaknya itu Pasteur Surapati. Jadi dari Pasteur nyampenya ntar ujung-ujungnya di Surapati. Oke. Ada ladies bro, pakai rok mini bro, pakai rok mini bro, rok mini coklat tuh. Gak dingin neng, gak dingin neng. Oke, kita belok aja ke sini. Kita belok ke kiri. Kita mau naik ke atas. Kita mau ke Pasupati. Oke. Kampret. Mobil agak bro. Lampu-lampunya bro, lihat bro, Pasupati bro, jalan layangnya bro. Gua ambil kanan aja dah. Gua ambil kanan. Ke kiri takutnya macet. Kiri takutnya macet. Ini aja dah, gua ambil kanan. Agak kurang jelas ya. Geber, kayaknya ini flyover kan. Kalau misalnya pelan, jadinya bikin kagok kendaraan lain. Nah, macet kan? Nah, macet kan? Macet kan? Macet kan? Ini nih proyekan apa? Agung Podomoro Land. Ini kayaknya mau bikin apartemen nih di sini nih. Di dekat gedung sate nih, belakang gedung sate. Emang sih kalau dilihat dari tempatnya ini strategis bener ya, strategis bener. Dekat gedung pemerintahan, dekat gazebo, dekat kampus juga. Gandeng, woi. Nggak sabaran amat sih jadi orang. Gua filtering lagi sini misi bang, misi bang. Misi, gua filtering lagi. Oke, gua mentok ke sini, mentok. Kita tunggu lampu merah jam berapa nih ya? 19.41. Agak bermasalah barusan kepencet, nggak tahu apanya yang kepencet. Oke, kita bermacet-macet ria lagi men. Kita bermacet-macet ria. Udah pasti macet ini mah, yakin gua, yakin. Enaknya jalan kemana ya?
aja dah. Batman kita lewat Ahmad Yani, ntar bisa kagak ya lewat Jalan Jakarta. Udah lama gua gak lihat kampus. Kita lihat penampakannya kampus kayak gimana sekarang depannya. Dulu sih catnya hijau-hijau kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang awam ngelihat, nyangkanya itu kayak asrama TNI gitu. Atau bisa jadi kampus yang kayak Unjani kayak gitu. Ada apa namanya ya? Ada campur tangan militer kayak gitu dah, yang ngelolanya kayak Unjani itu. Unjani kan Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang di Jalan Pepanggungan ada, yang di Cimahi ada, yang paling gede di Cimahi. Nah kalau di Unjani kan katanya sih ya, menurut info yang gua dapet, kalau misalnya ntar ada lulusan terbaik, kalau nggak salah sih setiap angkatan ada jatah 10 lulusan terbaik. Nah nanti mereka bisa langsung pas lulus mempunyai status apa ya, kayak udah jebolan ini deh, jebolan sekolah militer. Kalau nggak salah udah dikasih pangkat apa gitu, letnan nggak tahu, sersan 1 nggak tahu apa. Dulu gue waktu nggak keterima di SPMB, gue kan sempet kelabakan nyari kampus gitu. Sempet kepikiran buat kuliah di Unjani, soalnya kan lumayan dekat dari rumah, tinggal nyebrang jalan doang udah nyampe. Terus ini kan soalnya pas beres kuliahnya bisa disalurin ke militer kayak gitu. Jadi gua dulu sempat kepikiran gitu pengen kuliah di sana, tapi pas gua lihat-lihat lagi, pas gua cari-cari info lagi, biayanya kayaknya gua nggak sanggup kalau misalnya kuliah di sana. Soalnya kan itu kan swasta, jadi ya lo tau lah kalau misalnya kuliah di swasta kayak gimana biayanya. Makanya deh gua ngambil kuliah di STT Tekstil Bandung, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Kalau sekarang sih namanya berubah jadi Politeknik gitu. Gue sebenarnya kurang tahu sih asal usulnya bisa jadi Politeknik Tekstil. Mungkin karena nggak boleh samaan sama STT Telkom mungkin ya. Jadi mesti ada satu yang dikorbanin gitu, mesti ada satu yang dirubah. Ya mungkin sih STT Tekstil yang dirubah. STT Telkom tetap namanya Sekolah Tinggi Teknologi Telkom. Nah kayaknya STT Tekstil yang berubah jadi Politeknik. Tapi kok jadi aneh ya, namanya jadi Politeknik Tekstil, Poltek. Apa namanya jadi Poltek STTT mungkin ya, Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil lah. Gitu. Udah Politeknik ada sekolahnya lagi, Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Ya entahlah, yang pasti sekarang udah jadi Politeknik. Dan kalau nggak salah, kalau Politeknik dipegangnya bukan nama ketua lagi. Kalau dulu kan STT waktu masih jadi sekolah tinggi dipegangnya sama ketua. Kan kalau universitas sama rektor, kalau sekolah tinggi sama ketua. Nah kalau Politeknik, kalau nggak salah sih jabatannya direktur Politeknik. Nah sekarang kagak tahu deh yang ngejabat direkturnya siapa. Kalau pas dulu R15 sih. Kalau pas waktu sekolah tinggi, yang jadi ketuanya Ibu Dr. Nurati MSI Estek kalau nggak salah. Nah kebetulan beliau dosen pembimbing skripsi gua. Ya alhamdulillah sih.